Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika para pria penghuni surga memiliki kemampuan bercinta 100 kali dalam sehari, semalam, ternyata di dunia pun ada pria yang mampu melakukannya, dan pria itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Nabi Sulaiman menggauli 100 istrinya dalam semalam, dan seperti apa kisah selengkapnya? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Sulaiman menggauli 100 istrinya dalam satu malam. Tonton video ini sampai selesai. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, cara Nabi Sulaiman menggauli 100 istrinya dalam semalam penting untuk dipahami sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman. Seperti yang kita ketahui, Allah memberikan kekuatan dan kemampuan yang lebih besar kepada para nabi dibandingkan dengan manusia biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Al-Jami' Shahih nomor 265, para sahabat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan 30 kali dalam bersetubuh. Imam An-Nawawi berkata, ini menjelaskan tentang keistimewaan para nabi, yaitu kekuatan bersetubuh dalam waktu semalam. Sementara Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir menyebutkan, bisa saja malam pada zaman itu waktunya sangat panjang sehingga Nabi Sulaiman mampu menyetubuhi 100 istrinya sekaligus, salat tahajud, dan tidur. Bisa saja Allah memberinya hal-hal yang luar biasa sehingga Nabi Sulaiman mampu bersetubuh, bersuci, lalu tidur. Sementara malam itu lebih panjang daripada malam sekarang, sebagaimana hal-hal luar biasa yang dimiliki ayahnya. Nabi Daud, dalam membaca kitab Zabur, di mana Nabi Daud membaca Zabur selama memasang pelana tunggangannya. Sekarang, hal ini banyak terjadi pada wali-wali Allah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sejauh ini kita mungkin hanya mengetahui nama istri Nabi Sulaiman, yaitu Ratu Bilqis dari negeri Sabah. Namun, seperti raja-raja pada masa lampau, Nabi Sulaiman juga memiliki banyak istri atau selir. Beberapa riwayat menyebutkan jumlah yang berbeda terkait istri Nabi Sulaiman. Dalam salah satu riwayat, disebutkan bahwa beliau memiliki 60 istri, riwayat lain menyebutkan 70 istri, ada juga yang menyebutkan 99 istri. Namun, riwayat yang dianggap lebih kuat, yang termuat sebagai hadits sahih dalam kitab hadits Bukhari dan Muslim, menyebutkan jumlah istri Nabi Sulaiman adalah 100 orang. Selain itu, sebagaimana tersirat dalam hadis, jumlah yang banyak itu bukan menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman seorang maniak seks, melainkan karena keinginannya untuk memiliki banyak putra yang kelak akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang Nabi Allah yang saleh, serta seorang raja yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak kisah, Nabi Sulaiman termasuk Nabi yang diberikan kerajaan amat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari manusia, jin, burung, hingga angin yang tunduk padanya. Sebagai seorang Nabi sekaligus seorang raja, Nabi Sulaiman adalah sosok yang teliti dan memperhatikan persiapan tentaranya. Beliau memiliki ketertarikan pada berjihad di jalan Allah, menyusun strategi perang, serta memupuk semangat berjihad di kalangan generasi yang akan datang. Hingga suatu ketika, Nabi Sulaiman bersumpah untuk menggauli semua istrinya dalam satu malam, dengan harapan setiap istri melahirkan satu prajurit yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman ini, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitab Jihad, menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman sedang berbincang-bincang, kemudian berkata, "Demi Allah, aku akan berkeliling malam ini kepada 100 atau 99 istri, dan masing-masing istri akan melahirkan satu penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah." Malaikat yang mengetahui hal tersebut kemudian menegur Nabi Sulaiman. Katakanlah, insya Allah, dengan maksud agar Nabi Sulaiman mengikutinya. Namun Nabi Sulaiman, yang sibuk memperhatikan pasukannya, lupa untuk mengucapkan kalimat, insya Allah. Setelah berkeliling untuk menggauli para istrinya, Nabi Sulaiman merasa bahagia karena mengira akan memiliki prajurit-prajurit baru. Namun, harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dari sekian banyak istri yang digauli oleh Nabi Sulaiman, hanya satu istri yang melahirkan. Bahkan, kelahiran tersebut tidak berlangsung seperti yang diharapkan, mungkin berupa bayi prematur atau bayi yang lahir dengan kekurangan. Ternyata, hal ini disebabkan karena ketika Nabi Sulaiman bersumpah untuk menggauli para istrinya dengan maksud supaya mendapatkan keturunan yang banyak untuk jihad di jalan Allah, tidak disertai dengan kata, insya Allah. Itulah yang menjadi sebab mengapa yang melahirkan hanya satu orang istri saja.
Nabi Sulaiman lalai bahwa yang diucapkan adalah masih berupa harapan dan angan-angan yang seharusnya disertai dengan ungkapan, Insya Allah, sebab Allah lah yang berkehendak terhadap segala keinginan makhluknya. Tentu saja, jika Nabi Sulaiman mengucapkan, Insya Allah, niscaya mereka akan berjihad di jalan Allah dan keinginannya akan lebih tercapai. Para nabi dan orang-orang soleh tentu selalu mendambakan keturunan yang bisa mewarisi sifat-sifatnya kelak sebagaimana Nabi Sulaiman. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai yang Maha Kuasa, mempunyai kehendak berbeda dengan ciptaannya, sebagaimana yang terjadi terhadap Nabi Sulaiman. Karena lalai mengucapkan, Insya Allah, apa yang diangan-angankan tidaklah tercapai. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Sulaiman mempunyai banyak pelajaran bagi umat manusia. Bahwasanya, jangan sekali-kali lupa kepada Allah. Jika kita mempunyai angan-angan dan keinginan, hendaknya dengan berucap, Insya Allah. Pelajaran atau hikmah lainnya adalah dibolehkannya berharap mempunyai keturunan yang baik. Sehingga, ketika akan menggauli istri, dianjurkan dengan maksud untuk mencari keturunan yang baik. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.